Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat rahimahumullah. Alhamdulillah, selamat berjumpa dengan program Sudut Pandang. Sebuah obrolan ringan seputar Islam keseharian. Semoga obrolan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sahabat rahimahumullah. Alhamdulillah pada saat ini saya Abah Heri didampingi oleh narasumber kita Ustadz Aidi Rahman Saleh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Samulihin aku mau Pak Heri? Alhamdulillah Ustadz. Tema pada obrolan ini kita akan mencoba mengobrolkan penyakit masyarakat yaitu sifat pelit dan pengecut. Sahabat rahimahumullah, kalau kita berbicara tentang pelit, pengecut, kita teringat saya pernah membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhlu wal harami wa adzabil qabri. Kalau tidak salah saat ini menerjemahkan, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung minal ajzi wal kasali dari kelemahan dan kemalasan. Nah, di sini Ustaz ada yang wal jubni wal bukhlu. Ini Ustaz kaitan ini wal bukhli. Ada kaitannya Ustaz jubni dengan bukhlu. Kira-kira Ustaz di sini apa sih kaitannya? Di sini ada pengecut, ada bukhlu, bakhil, pelit. Kaitannya kira-kira apa, Sad? Dan satu lagi mungkin, Sad, sebelum dari situ, kira-kira bahaya yang ditimbulkan dari kedua sifat itu apa? Mungkin itu, Sad. Gini, Pak ya. Sebelumnya, saya ingin sampaikan terlebih dahulu tentang definisi. Ya. Berkaitan dengan definisi. Apa yang disebut dengan pelit. Nah, yang kedua, apa yang disebut dengan al-jubnu. Atau pengecut. Nah, ada al-jubnu, ada al-bukhlu. Jubnu itu lebih pendekatan terjemah ke dalam bahasa Indonesia itu kan dia suka atau sering diartikan dengan pengecut. Yeah. Nah, yang disebut pengecut atau al-jubnu itu, ulama bahasa mengatakan al-jubnu itu adalah takut kepada sesuatu yang tidak layak untuk ditakuti. Takut kepada sesuatu yang tidak layak untuk ditakuti, atau berhak kita untuk berani mengatasi atau melawan sesuatu tersebut. Nah, al-jubnu itu seperti itu. Jadi pengecutnya diartikan sebagai pengecut karena memang dia tidak berani atau takut bukan pada tempatnya. Ini bukan lain arti dengan penyakit lah, kayak fobia seperti itu kan. Contohnya misalkan ketika ada orang yang takut kepada harimau, itu kan wajar kan? Nah, karena harimau itu bahayanya seperti itulah, ya. Bisa memakan manusia dan sebagainya. Nah, tapi kalau ada orang yang takut dengan gambar harimau, itu kan takut fobia atau takut masuknya ke dalam penyakit itu kan ya. Nah, sedangkan al-jubnu ini bukan kaitan dengan penyakitnya itu. Tapi karena memang dia itu takut kepada sesuatu yang tidak layak untuk ditakuti. Nanti agama berbicara di sini misalkan. Takut itu kepada siapa yang mesti ditakuti. Nanti ada arahan. Agama mengarahkan kepada kita terhadap siapa saja atau kepada siapa saja, kepada apa saja kita mesti takut. Contohnya yang jelas, kita takut itu mesti kepada Allah. Gitu kan. Nah, ada yang kedua nih, al-bukhlu. Bukhlu itu disebutnya bakhil. Nah, bakhil itu pelit. Ya. Pelit. Nah,
sekarang gini lah, apakah setiap pelit itu disebut bakhil? Karena kalau dalam bahasa Arab kita mengenal selain bakhil itu kan al-bukhlu, gitu kan. Pelit itu ada yang disebut dengan asyuhu. Nanti ada hadis misalnya, iyakum wasyuha. Hendaklah kamu hati-hati terhadap syuh. Syuh itu emang bakhil, benar-benar bakhil, sudah bakhil dia merampas hak orang lain juga, gitu kan. Rakusnya seperti itulah. Nah, ini yang disebut dengan syuhnya. Nah, kalau bakhil itu ada yang mengatakan makna hakikatnya itu jadi ada kandungan al-imsak. Imsak itu menahan. Nah, menahan. Imsak itu menahan. Jadi maknanya menahan sesuatu yang mesti dikeluarkan atau mesti diberikan. Itu disebut bakhil gitu. Jadi menahan sesuatu yang semestinya dikeluarkan gitu, Ustaz. Nah, kalau hanya sekedar dikeluarkan kan kebayang lamun misalkan Abah Heri nahan hitut eta bakhil teu. Hayang hitut ditahan bakhil tadi masuknya. Nah, bakhil itu emang dia menahan sesuatu yang semestinya diberikan hak. Makanya ada yang berpendapat pula bahwa yang namanya bakhil itu adalah menahan sesuatu yang kaitannya itu dengan kewajiban. Jadi wajib diberikan kepada yang lain. Nah, nanti ada kaitannya di sini dengan masalah harta misalkan. Kebanyakan bakhil itu kaitannya dengan harta. Nah, ketika harta yang wajib dikeluarkan itu dia tahan, maka disebutnya bakhil. Nah, yang berhak, ada hak di sini yang wajib dikeluarkan. Sekarang gini misalkan, kalau Abah Heri niron, niron ya, si bapak si eta mah non bakhil, tara mere niron ka batur. Mungkin lebih tepat diartikan memang dia itu pelit lah, misalkan dalam bahasa kita pelit misalkan. Tapi belum tentu bakhil, karena yang namanya bakhil itu sekali lagi dia menahan sesuatunya itu karena yang berhak dikeluarkan. Sedangkan niron itu kan yang berhak apa? Ya tidak. Tidak dikasih niron kan? Niron bahasa Indonesia nanti naon? Mencontek. Nah, yang sekali lagi, yang namanya bakhil itu menahan sesuatu yang berhak untuk diberikan. Sedangkan al-jubnu atau pengecut itu adalah takut kepada sesuatu yang takut kepada sesuatu yang tidak berhak untuk ditakuti. Ini pengertian dasarnya. Nah, ini kita berbicara dulu tentang definisi. Masalahnya nanti ada kaitan dengan pembahasan ini ya. Nah, contohnya misalkan dalam surat An-Nisa nih, An-Nisa ayat 37. Ketika Allah menerangkan tentang sifat mukhtalan fakhura. Mukhtalan itu orang yang sombong lah. Fakhura yang membanggakan dirinya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Orang yang sombong dan membanggakan diri itu adalah orang-orang yang diantaranya itu yabkhuluna, orang yang bakhil. Terus wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dia menyuruh orang lain juga untuk bakhil. Kermah pelit, nitah batur, pelit. Sudah bakhil, dia menyuruh orang lain untuk bakhil. Dilanjutkan dengan kata-kata wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Nah, dan mereka menyembunyikan karunia apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Itu sifat orang yang sombong dan membanggakan diri itu. Nah, tentang hal ini para mufasir itu berbeda pendapat nih, tentang makna ayat tadi itu. Orang yang sombong, orang yang bakhil dan menyuruh orang lain untuk bakhil juga. Nah, tapi semuanya berpendapat bahwa kebakhilan yang dimaksud pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang sudah bakhil dan menyuruh orang lain untuk bakhil. Nah, yang jadi perbedaannya di kalangan para mufasir itu ketika menerapkan atau dari asbabun nuzulnya. Yang dimaksud bakhilnya orang-orang Bani Israel itu seperti apa? Nah, yang pertama, ada yang berpendapat bakhilnya itu kaitannya itu dengan harta. Mereka itu bakhil terhadap harta mereka
dan menyuruh orang lain untuk bakhil. Orang Bani Israel itu yang di Madinah itu kan, mereka istilahnya menyuruh orang-orang muslim, orang-orang mukmin untuk tidak bersedekah. Lalu menakut-nakuti orang-orang atau para sahabat Nabi itu agar tidak mau bersedekah. Disingsieunan, lamun sedekah kena bakal miskin. Nah, udah gitulah. Jadi kaitannya bakhil yang pertama itu dengan harta di sini. Nah, yang kedua ada yang juga berpendapat makna bakhil di sini, pelitnya orang-orang Bani Israel itu ketika mereka itu tidak menyampaikan atau menahan informasi, menahan ilmu tentang sifat-sifat kenabian Muhammad SAW. Mereka itu sudah tahu, gitu kan, sifat-sifat Nabi terakhir itu seperti apa dalam kitab-kitab mereka, gitu kan. Lalu mereka menahan ilmu tersebut tidak disampaikan kepada orang-orang. Itu kan bakhil juga, tapi kaitannya bakhil di sini dengan ilmu. Nah, tapi dari kedua pendapat ini bisa kita tarik garis lurus sudah. Bakhil itu bukan hanya dari harta saja, atau bakhil terhadap harta saja. Bisa juga bakhil itu terhadap ilmu. Contohnya seperti kasus Bani Israel tadi. Nah, makanya ketika orang atau Bani Israel itu menahan ilmu yang seharusnya disampaikan, yang seharusnya diberikan, gitu kan, dia tahan. Mereka bakhil. Kayak dilanjutkan dengan kata-kata wayaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Mereka itu menyembunyikan karunia Allah, gitu kan, apa yang diberikan kepada mereka. Nah, sekarang pertanyaan biasanya seperti ini. Kenapa mereka bakhil? Kenapa? Ada ketakutan mungkin. Nanti ada kaitannya seperti itu hubungannya. Makanya ada hubungan antara ketakutan bakhil dengan takut tadi. Cuman kebanyakannya takutnya itu bukan pada tempatnya. Makanya disebutnya al-jubnu, pengecut. Nah, takut kepada sesuatu yang tidak mesti ditakuti. Kebanyakan seperti itu. Nah, faktor kenapa mereka itu bakhil atau orang-orang itu bakhil kenapa? Yang jelas yang pertama, kita teringat dalam surat Al-Lail. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, adapun orang-orang yang bakhil wastagna dan mereka itu merasa cukup, tidak perlu lagi bantuan pertolongan Allah. Orang bakhil biasanya seharusnya seperti itu. Kan tekaci kan banyak. Misalkan, ada orang yang pelit gitu kan, tidak mau memberi bantuan kepada orang lain, tapi dia masih perlu bantuan orang lain. Gitu kan? Licik sorangan. Licik sorangan. Kan? Makanya wastagna, dia sebenarnya orang bakhil itu sudah merasa cukup, tidak mau pertolongan dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia itu mendustakan al-husna. Berarti kan kebaikan di sini maknanya al-husna itu banyak mufassir mengatakan al-husna di sini adalah pahala nanti di akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka Allah akan mempermudah dia untuk mendapatkan kesulitan. Nah, orang bakhil itu, kenapa mereka bakhil? Intinya karena mereka itu tidak percaya dengan adanya pahala nanti di akhirat. Al-husna itu di situ maknanya. Kebaikan di akhirat maksudnya pahala. Mereka tidak percaya, tidak beriman atau kurang keimanannya dengan adanya pahala nanti di akhirat. Makanya orang yang bakhil itu atau faktor kebahilan, orang bisa bakhil itu karena mereka itu tidak percaya dengan adanya pahala di akhirat. Lamun percaya mah, wah, gitu kan. Nah, yang kedua, kaitan seperti tadi yang dibicarakan, yang disampaikan Abah Heri itu. Kaitannya dengan ketakutan. Tapi ketakutannya itu bukan pada tempatnya, atau bahkan lebih takut kepada sesuatu yang tidak layak untuk ditakuti. Contohnya seperti tadi, misalkan. Kenapa orang Bani Israel itu menyuruh orang-orang, para sahabat untuk tidak memberikan sedekah? Disingsieunan bisi miskin. Nah, lamun disedekahkeun duit kena beak miskin. Ya. Nah, tapi wajar kan saat naruliah manusia seperti itu. Memang kalau secara akli ya, akal kita berbicaranya seperti itu. Perasaan yang berbicara seperti itu. Kalau kita punya uang 1.000, dikeluarkan 500, berarti tinggal berapa?
Kalau secara hitungan matematis 500, Ustaz. Matematis seperti itu kan. Ya. Nah, nanti kaitan matematika Allah itu kan lain lagi lah. Nah, agama yang berbicara di sini kan. Ya. Nah, makanya ketika orang takut tidak lagi diberi rezeki oleh Allah, Ya. gitu kan? Tidak takut, dia itu khawatir Allah tidak memberikan lagi rezeki kepada dia. Itu kan takut yang bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Istilahnya nyepelekeun Allah lah. Ya. Saya teringat, Peri, dengan perkataan siapa itu artisnya, Sujiwo Tejo. Katanya yang menghina agama itu, gitu kan, bukan menghina kitab sucinya dibakar, diinjak seperti itu. Nggak perlu seperti itu menghina agama itu. Gitu kan. Cukup ketika seseorang tidak percaya, tidak punya keyakinan bahwa besok Allah tidak memberikan rezeki kepada dia, itu sudah menyepelekan agama atau menyepelekan Tuhan maksudnya. Menghina Tuhan itu seperti itu. Jadi menghina Tuhan itu tidak perlu dengan membakar kitab suci, Quran. Tapi cukup ketika ada keyakinan bahwa besok Allah tidak memberikan rezeki kepada dia, itu sudah menghina Tuhan, katanya seperti itu kan. Nah, ini perasaan seperti ini, ketakutan ini pada dasarnya itu bukan pada tempatnya. Makanya ada kaitan di sini antara bakhil dengan ajubnu, pengecut. Ya. Kenapa orang bakhil? Karena orang itu ajubnu tadi takut. Ada rasa ketakutan saja. Gitu. Rasa takut, tapi bukan pada tempatnya, gitu kan? Mungkin seperti itulah kaitannya. Faktor-faktor kenapa orang bisa bakhil seperti itu. Tapi Sad, sebelum ke mungkin di sini nanti ada konsekuensinya, Sad. Tapi sebelum ke situ, Sad, kalau ini Sad, seperti kita mempunyai ilmu kan tadi ada ya, yang salah satunya itu ya, kita mempunyai ilmu tidak disampaikan. Tapi ini Sad, orang itu mempunyai ilmu, tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk menyampaikan, Sad. Nah, itu termasuk kebagian istilah metode yang digunakannya itu tidak tahu gitu, Sad. Kayak gini lah. Mungkin sebenarnya ada contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua. Tadi kan bakhilnya bakhil harta. Nah, dia takut ketika harta itu diberikan, hartanya jadi habis. Gitu. Lalu dia punya ketakutan juga Allah tidak memberi lagi rezeki kepada dia. Nah, yang kedua, bakhil dalam arti ilmu. Ketika seorang itu tidak menyampaikan ilmu, tidak menyampaikan keterangan, tidak menyampaikan informasi, karena ada ketakutan. Itu kan, jika si ilmu itu disampaikan, maka itu akan mengganggu kepentingan duniawi dia. Contoh lah misalkan Peri kayak gini, ketika ada ustadz, misalkan ada kiai, mubaligh, dai, yang seharusnya dia menyampaikan ilmu. Dia sudah menyampaikan ilmu itu yang sebenarnya, misalkan. Lalu dia sembunyikan ilmu tersebut, karena ada khawatir misalkan kalau disampaikan, ini tanda kutip ya, kepentingan duniawi dia itu hilang. Moal aya nu ngonang deui, misalkan fansna leungit, subscriberna pada loncatan. Gitu kan. Ini jika hal tersebut itu ketakutan yang bukan pada tempatnya. Al-haq itu mesti disampaikan. Tetap ya. Ilmu itu mesti disampaikan tetap gitu kan. Tapi kalau kaitan dengan pertanyaan Abah Heri tadi, tentu ini menyampaikan ilmu, menyampaikan atau memberikan harta pun itu kan nggak bisa seenaknya. Iya. Itu kan ada aturannya kan. Misalkan kenapa misalkan harta itu nggak perlu semuanya itu diberikan. Nah, perintah dalam Al-Quran, hadis itu kan istilahnya sebagian dari harta. Kalau zakat ada kaitan dengan persentase kan gitu kan. Ada aturannya. Ada aturannya. Makanya dikatakan misalkan kalau dalam bersedekah itu emang itu tidak boleh israf. Berlebihan dan tidak boleh pula yakturu. Pelit juga yakturu itu kan diartikan seperti itulah. Berlebihan temenang, kurang pisang temenang. Atau tidak pernah bersedekah pun misalkan itu kan nggak boleh juga. Nah, jadi ada aturannya misalkan dalam menyampaikan atau memberikan sedekah, harta dan sebagainya. Yang kedua tentang menyampaikan ilmu pun itu mesti digunakan siasat misalkan atau aturan-aturannya bagaimana agar si ilmu itu bisa sampai. Jadi jangan sampai misalkan niatnya ingin menyampaikan ilmu gitu kan, tapi malah
Jadi gaduh gitu. Jadi gaduh dan sebagainya gitu kan. Jadi tujuan awal untuk menyampaikan ilmunya itu jadi hilang. Nah, seperti itulah mungkin ya. Yeah. Nah, ini kalau pertanyaan yang selanjutnya tentang konsekuensi tadi kan. Yeah. Nah, konsekuensi dari sifat pengecut dan larinya ke bakhil itu kan ini dalam surat Al-Baqarah juga diterangkan ya. Kalau nggak salah Al-Baqarah 245. Nah, ada 3 ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kayak gini. Alam taro ilal ladzina kharaju min diarihim wa hum ulufun hadzarul maut. Nah, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang kharaju min diarihim? Mereka keluar dari kampung halaman mereka. Wahum ulufun, jumlahnya itu banyak, ribuan. Ngungsi. Gitu. Karena apa? Hadzarul maut. Mereka tuh menghindari kematian. Takut mati. Ketika ada musuh datang, si musuhnya itu tidak dilawan. Malah mereka itu kabur. Meninggalkan kampung halaman mereka. Jadi tidak ada keberanian untuk melawan musuhnya itu. Padahal jumlahnya ribuan. Gitu kan. Nah, faqala lahumullahu mutu. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, mutu, matilah kalian semua udah. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka lagi. Lanjutkan dengan kata-kata innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkuruna. Sesungguhnya Allah itu memiliki karunia yang banyak gitu kan. Bagi manusia, tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Ini pengertian syukur mungkin nantilah kita bahas ya. Pertemuan yang akan datang mungkin saja. Terus lanjut. Waqatilu fi sabilillahi. Ada perintah di sini ya. Waqatilu fi sabilillah dan berperanglah kamu di jalan Allah wa'lamu annallaha samiun alim. Nah, dan ketahuilah bahwa Allah itu sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini kan perintah jihad gitu kan, berperang ketika menghadapi musuh. Jangan takut menghadapi musuh gitu kan. Nah, lalu dilanjutkan dengan ayat gitu kan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifuhu lahu. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan yudha'ifuhu lahu. Allah akan melipat gandakan pinjamannya itu, gitu kan, bagi dia. Oke. Ini ada susunan gini ya. Yang pertama perintah jihad, gitu kan, perintah berperang. Yang kedua perintah untuk bersedekah. Infak, sedekah gitu kan. Ini berarti ada kaitan antara sifat buruk, sifat tercela al-jubnu dengan al-bukhlu tadi. Nah, yang pertama, jubnu itu sifat jelek yang mesti dilawan. Ya, kaitannya dengan perang ini gitu kan. Menghadapi musuh itu mesti dihadapi. Kamu jangan takut menghadapi musuh. Berarti al-jubnu nih. Ya, muncul sifat al-jubnu, rasa pengecut. Ketika dia enggan untuk menghadapi musuhnya itu. Disebut al-jubnu di sini. Pengecut. Karena takut bukan pada tempatnya. Malah pasukannya udah ribuan malah kabur gitu kan. Nah, yang kedua, ada perintah untuk bersedekah. Ada perintah untuk bersedekah di sini gitu kan. Kamu jangan takut, kamu jangan bakhil. Gitu kan, perintahnya seperti itulah. Atau kamu mesti berani gitu kan, kamu mesti bersedekah. Nah, dan keduanya ini sebenarnya kalau para mufassir mengatakan, para ulama mengatakan bahwa sifat jelek antara kebahilan dan kepengecutan itulah yang bisa merusakkan umat. Umat, faktor kerusakan umat itu karena bakhil dan pengecut. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, iyyakum wasyuha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah kamu dengan syuh. Syuh tadi diterangkan kan, bakhilnya benar-benar bakhil gitu kan.
Karena kebahilan atau syuhnya itu adalah sesuatu yang bisa merusakkan sebagaimana kerusakan orang-orang sebelum kalian. Nah inilah apa istilahnya peringatan dari Rasulullah SAW. Kaitan antara al-jubnu dengan al-bukhlu. Kedua-duanya itu adalah sama-sama bisa menciptakan kerusakan pada suatu umat. Suatu negara bisa seperti itulah. Gini tuh Pak Eri lah. Ustaz, mungkin ada tidak cara untuk menghindari bahaya? Solusinya? Iya. Oh, gini. Secara ikhtiari ini. Secara ikhtiari memang kalau kita baca dalam Ihya Ulumuddin nih, kayak Imam Al-Ghazali itu ya. Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan yang seperti inilah kalau nggak salah kan. Jadi untuk solusi dengan penyakit-penyakit hati itu, gitu kan, itu mesti dengan latihan-latihan atau riadoh. Atau pada kitab-kitab yang lain tentang Tahdzibul Akhlaq itu diterangkannya kan riadoh atau latihan-latihan untuk mendidik akhlak itu, diantaranya itu adalah dengan mendidik atau melatih hal yang kebalikannya. Bersifat kebalikan. Contohnya seperti ini kan, kalau bakhil itu kebalikan dari dermawan. Nah, kalau pengecut itu kebalikan dari berani. Maka gitu kan, tahzibnya itu, proses pendidikannya itu untuk menghilangkan atau menghindari sifat bakhil itu diperlukan latihan-latihan kedermawanan. Dipaksakan orang untuk dermawan lah, seperti itu. Nah, dan untuk melatih agar terhindar atau menghilangkan sifat-sifat seperti al-jubnu atau pengecut itu, nah, maka yang dibutuhkan itu latihan mendidik keberanian. Agar orang tidak pengecut, maka yang dilatihnya itu adalah meningkatkan keberanian. Namun perlu juga diyakini ya, pengecut dan bakhil itu, pengecut dan pelit atau bakhil itu kan kaitannya dengan keimanan ya Pak. Kaitannya dengan keimanan. Jadi semakin kuat orang beriman, gitu kan, itu kaitannya dengan imannya nanti kepada hari akhir, gitu, iman kepada Allah dan sebagainya. Nah, semakin orang kuat dengan keimanan, maka semakin jauh orang tersebut dari sifat-sifat, kedua sifat yang buruk ini, al-jubnu dan al-bukhlu, atau pengecut dan bakhil ini. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan seperti ini ya, wala yajtami'u syuhun wa imanun fi qalbi rajulin muslimin. Wala yajtami'u syuhun wa imanun. Tidak akan pernah berkumpul antara syuh, bakhil berlebihan tadi, ekses benar-benar berlebihan, kebahilan dan keimanan. Itu tidak akan pernah bertemu. Fi qalbi rajulin muslimin, dalam hati seorang muslim. Itu tidak akan pernah bertemu. Karena ini kebalikan istilahnya kan. Ketika iman itu menurun, maka orang bisa bakhil. Seperti tadi kan dikatakan. Wa amam bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Kenapa orang bakhil? Karena orang tidak percaya dengan adanya pahala nanti di akhirat kan. Jadi dia bakhil. Makanya keimanan itu tidak akan pernah berkumpul orang dengan dalam hati seseorang dengan keimanan tidak akan pernah bertemu dengan atau berkumpul dengan kebahilan pada hati seorang muslim. Jadi intinya kalau ketika kita memohon kepada Allah perlindungan dari minal jubni wal bukhli, dari kepengecutan dan kebahilan itu, jadi selain kita memohon agar kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut atau faktor-faktor yang bisa memunculkan kita menjadi pengecut, kita menjadi bakhil, nah, maka kita pun atau dalam doa tersebut itu mengandung pengertian juga kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan keimanan juga kepada kita. Sehingga sekali lagi semakin iman kita kuat, maka kita akan terjauh dari kedua sifat buruk tadi. Mungkin demikianlah Pak Eri. Tapi Ustaz, sebelum ke situ Ustaz, mungkin ada ya Ustaz, untuk menghindari atau dari sifat bakhil, terus jubnu,
itu diukurnya dari keilmuannya juga mungkin saja. Ya, tentu. Kalau iman tuh nanti kaitannya dengan ilmu juga. Ya. Seorang bisa beriman gitu kan, itu berdasarkan ilmu kan. Ya. Nah, ilmu di sini kaitannya dengan ilmu agama lah. Pengetahuan, pengetahuan tentang Al-Quran, pengetahuan tentang sunnah-sunnah Nabi. Nah, maka untuk memupuk iman tentu dia mesti berilmu, gitu kan. Nah, iman semakin tinggi, iman semakin kuat, bisa saja karena ilmunya semakin tinggi. Tapi ketinggian ilmu itu belum tentu dia itu bisa mencapai keimanan. Tetap ini kaitannya beda ya. Seseorang bisa beriman bisa beriman karena ada ilmu kan, ada ilmu yang di sana gitu kan. Tapi ilmu itu ketika ilmu itu banyak, ilmu itu tinggi, misalkan belum tentu seorang bisa beriman juga. Tidak berlaku sebaliknya seperti itulah. Tapi sekali lagi orang bisa beriman karena ada ilmu. Dari mana kita bisa tahu bahwa misalkan nanti pasca kita mati itu kita akan hidup lagi? Dari ilmu ya. Ilmunya itu, makanya ilmu di sini ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis. Seperti itulah mungkin. Jadi kalaulah boleh disimpulkan, al-jubnu itu ketakutan kepada sesuatu yang tidak berhak untuk ditakuti. Pengecut. Sedangkan al-bukhlu itu menahan sesuatu yang wajib diberikan. Bukan hanya terhadap harta, tapi juga ilmu. Kaitan di antara keduanya, pengecut itu di antara sifat yang bisa memunculkan bakhil. Dan bahayanya, jika umat sudah banyak yang pengecut dan bakhil, maka akan tercipta kehancuran. Seperti itulah kurang lebih. Terima kasih, Ustaz. Sami-sami, Pak Heri. Sudah bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan itu bermanfaat, Ustaz. Amin. Sahabat rahimahumullah, demikianlah obrolan sudut pandang kali ini. Dan tak lupa simak terus obrolan-obrolan berikutnya di Fikri Media. Semoga apa yang kita obrolkan itu bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.